Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya di dalam ngobrol-ngobrol santai mengenai kesehatan jiwa. Judul yang akan saya ungkapkan adalah mengenai seorang ibu yang sangat cuek sekali terhadap anaknya. Anaknya ini udah termasuk dewasa muda, dia sudah kuliah dan kuliahnya di luar. Dia datang dengan saya karena sulit konsentrasi. Dan waktu saya tanya lebih jauh lagi, selain sulit konsentrasi, saya yang bertanya karena dia tidak mau menceritakan sampai detail. Dia hanya katakan bahwa dia juga takut. Kalau mau kuliah itu perasaannya takut kalau teman-teman sekelasnya lebih banyak pria daripada wanita. Begitu juga dengan dosen, kalau dosennya pria dia takut. Di dalam benaknya ketakutan itu muncul menjadi ketakutan yang tidak jelas. Oleh sebab itu saya mulai mencungkil. Pernah enggak kamu merasakan telingamu mendengar bisikan-bisikan di mana wujud orang gak ada? Pernah. Dan dia juga pernah gak merasa ada yang nguntit, yang memata-matai dia? Nah, mulai saya bertanya dulu. Dia bersaudara berapa orang? Kemudian bagaimana ibu bapaknya? Apakah termasuk keluarga yang hangat? Kemudian dari suku apa, latar belakang pendidikan, itu juga saya perlu tahu. Dan setelah dia jelaskan, dan mulai saya tanya, seandainya kita libatkan ibumu biar tahu tentang dirimu, kondisinya seperti ini, gimana? Dia tidak mau. Dia ingin antara saya dan dia saja. Cukup 4 mata. Karena percuma, Dok. Kenapa percuma? Tadi waktu dipanggil, aku juga ngajak. Yuk mah sekalian masuk biar tahu aku sakit apa sih. Tapi jawabannya apa? Yang sakit kan kamu. Nanti kamu aja yang menyelesaikan sama dokternya. Mau lama mau sebentar, pokoknya mama nunggu aja di luar. Saya sampai terbelalak mata saya. Karena selama ini bila ada seorang anak dan dia seorang remaja atau dewasa muda yang masih single, bila ada masalah, biasanya orang tuanya itu suka bertanya, Dok, boleh tanya enggak ini anak saya sakit apa-apa semuanya? Dan saya dengan senang hati bisa menjelaskannya. Tentu saya mengharapkan kehadiran orang tuanya karena dia masih tinggal dengan orang tuanya. Walaupun dia sekolah di luar negeri, tapi toh dia akan kembali dan ketemu ke rumah ibunya. Nah, harapan saya tentang kehadiran ibunya itu tidak membuat dia untuk memanggil ibunya, karena dia katakan bahwa tidak akan mau ibunya masuk ke dalam dan diajak ngobrol. Itu dia gak mau, karena yang ada urusan yang bermasalah adalah saya, Dok. Saya bilang unik dong ya. Kemarin beberapa hari yang lalu budeku dari ibunya datang dan sangat perhatian sama saya, ngobrol apa aja sama saya, dan itu tidak saya temukan pada ibu. Apakah ibumu dari dulu seperti ini? Dari dulu dong, dari kecil saya dan kakak saya diperlakukan suka-sukanya. Kita tuh gak pernah, Dok, jalan makan bareng, itu gak pernah, Dok.
Kalau aku dengar ceritanya ayah aja yang ada, tapi kenyataannya itu gak ada. Teman-temanku bersama keluarganya sering jalan, sering kemana-mana, sering. Sampai mau menonton aja dok pernah ngajak. Sampai saya minta untuk dua-duanya datang nemeninku nonton. Itu pakai usahanya bukan main loh dok. Jadi sangat menarik ya buat kita sebagai orang tua. Apa yang terjadi pada diri dia adalah sudah terjadi dari sejak kecil. Kalau mungkin ditanya sama ibunya, dulu waktu lahir keluar ini, apakah ini anak merupakan dambaannya? Saya itu butuh itu. Apakah anak ini memang anak yang diharapkan atau memang anak yang tidak diharapkan kehadirannya di dunia? Apakah anak ini face-nya, wajahnya mirip suami ibu yang kebetulan ibu gak suka sama suami ibu, sedang dia lahir mirip suaminya, akhirnya anak ini menjadi korban? Ataukah memang ibu ada konflik waktu mengandung dengan dia? Itu banyak sekali pertanyaannya, karena anak ini tentu gak akan tahu waktu dalam kandungan ibunya kayak apa, terus ini tentu gak tahu. Nah, ini yang akan saya mintakan, tetapi bagaimana bisa dapat keterangan ini kalau ibunya tidak pernah mau tahu anaknya sakit? Setelah saya kupas banyak, anak ini memang dari kecil tidak mau tinggal di rumah ini. Dia merasakan rumah ini bukanlah rumah yang nyaman buat dia tumbuh sebagai anak, sebagai remaja, bukan di sini tempatnya. Dan dari dulu dia minta untuk keluar, tapi gak pernah bisa karena dia masih kecil. Satu saat saya pernah bicara sama ibu, tapi di saat saya udah besar, saya bilang, duh Bude itu baik, aku pengen tuh tinggal sama Bude tuh di Amerika. Ibunya langsung jawab, sebetulnya Bude itu udah minta kamu dari kecil, tapi sama saya nggak saya kasih. Apa yang terjadi pada anak ini? Benar-benar pressure. Yang tadinya memang dia kepengen tinggal sama budenya, tapi kok ibunya baru ceritanya di saat sudah besar. Itu nggak mungkin lagi dia, karena dia udah sekolahnya di tempat yang berbeda dengan budenya. Kita kilas balik, anak ini mengalami satu trauma yang banyak sekali. Saya bilang sama dia, kamu diagnosanya cukup berat loh. Penyebabnya itu adalah kamu ngalamin satu depresi, tapi depresinya disebabkan karena ibumu atau orang tuamu yang gak tepat. Dari awal cerita pun dia selalu dengan air mata. Saya tanya sama dia, kita mau jalan lanjut nggak? Kalau kamu sampai di sana, kamu bisa terapi online. Nih, kamu harus melakukan tes untuk tahu dirimu di mana kekurangannya. Kalau tahu kekurangannya, maka kamu akan tahu bagaimana saya akan menterapi kamu. Biar kamu cepat sekolah, dapat kerja, dan kamu punya uang. Saya tanya, rajin gak pulang ke Indonesia menemui orang tua? Enggak. Karena mereka pernah bertanya, telepon atau WhatsApp itu jarang dan bisa dihitung dok. Jadi apa yang terjadi pada anak ini? Sungguh membuat dia luka besar. Oleh sebab itu, para pendengar online-ku yang sedang mendengar tentang masalah kesehatan jiwa ini sangat perlu sekali. Jangan sampai di masa tua kita sebagai orang tua karena melalaikan anak kita, dan kemudian setelah kita tua dia tidak mau
menjaga kita. Apa yang akan terjadi di dalam diri kita ini? Perasaan apakah? Nah, inilah yang terjadi. Dia saat ini adalah karena pola asuh orang tuanya yang tidak tepat pada diri dia. Sehingga dia mengalami pressure yang cukup besar dengan depresi dan gangguan psikis dan semuanya. Mudah-mudahan para ibu, para bapak, atau nanti yang mau jadi ibu dan bapak benar-benarlah harus tahu bagaimana ke depan dengan anak-anak kita. Tentu kita akan berharap anak-anak yang sehat secara mental selain fisik mereka. Oke, saya rasa saya tutup sampai di sini dengan harapan semua ini akan membuat para orang tua untuk membuka dirinya untuk anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Insya Allah besok kita akan hadir kembali. Jagalah kesehatan baik fisik maupun mental Anda. Bye-bye.